Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufal Musafjikin dari Sistem Informasi 8. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang makalah tentang bidang bisnis. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, yaitu bisnis merupakan suatu cara untuk mendapatkan uang dan menjalankan hidup. Dilihat dari ekonomi sekarang, semakin lama semakin menjolak tinggi untuk bertahan. Oleh karena itu, harus melakukan bisnis agar tidak terjerumus oleh perkembangan dunia saat ini. Karena dunia saat ini telah mengalami ekonomi yang rendah. Karena itu kita harus lebih belajar apa saja tentang bisnis dari dasar tuntas dan menggabungkan semua pengalaman yang pasti kita hadapi saat memulai bisnis yang kadang merosot dana atau akan berhasil ke depannya. Jadi bagi saya adalah bisnis ini penting untuk kedepannya jika kita menghadapi suatu ekonomi yang sering berubah-ubah. Rumusan masalah itu apa itu bisnis, apa tujuan bisnis, apa karakter bisnis, apa fungsi bisnis, apa faktor mendukung bisnis. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Tujuan pembahasan juga begitu. Kita lanjut saja. Definisi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu bisnis. Dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam konteks aktivitas, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi yang atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Menurut dalam Alan Afwah dari cetus nama pengertian bisnis yaitu bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Kedua, menurut Glosted dan Lowry, bisnis merupakan jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Yang ketiga, menurut Musselman dan Jackson, bisnis merupakan suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Tujuan bisnis. Menurut zaman sekarang, bisnis adalah merupakan salah satu yang sangat efektif untuk menghasilkan uang. Karena bisnis ini dia akan terus berjalan dan akan terus dibutuhkan oleh umat manusia. Banyak para pemuda dan investor untuk membuat bisnis karena banyak keuntungan dari sana. Karena konsumen pasti akan selalu ingin membeli dalam bentuk barang, makanan, minuman, dan apapun yang mereka inginkan. Dan membantu para pekerja agar dapat pekerjaan yang dilihat sekarang dan membantu para pekerja agar ada pekerjaan. Karena kita telah banyak yang pengangguran pada zaman sekarang dan sulitnya untuk bekerja dan sulitnya untuk mencari ilmu dan yang kita lihat sekarang banyak manusia pengangguran dan meningkatkan kualitas dalam agar kita tingkatkan kualitas dalam negeri. Karakter bisnis satu, perubahan dan inovasi. Kita harus ada perubahan dan terus berinovasi untuk kedepannya agar bisnis kita selalu terjaga dan akan kedepannya lebih baik. Kedua, kompleks dan banyak ragam.
Dengan banyak bentuk yang kita perlihatkan nanti, maka semakin banyak orang pun juga ingin membeli dengan bisnis kita dan suka dengan bisnis kita. Yang ketiga, saling membutuhkan. Selanjutnya, fungsi bisnis, yaitu merancang atau menciptakan sesuatu produk agar dapat dinikmati oleh konsumen, menciptakan laba pekerjaan lebih banyak dalam negeri, dan cinta buatan produk dalam negeri. Jika produk dalam negeri kita terbaik, maka bisa dijual ke luar negeri dan mengharumkan nama bangsa dan menguntungkan Indonesia untuk kedepannya. Semoga produk-produk yang kita rancang kedepannya lebih baik dan bisa tingkat nasional dan bagus untuk negara kita sendiri. Selanjutnya, faktor mendukung bisnis. Yang pertama itu zaman yang terus berubah dan selalu membuat produk baru. Kedua, investor yang banyak ingin membuat bisnis. Yang ketiga, semakin banyak produk akan membuat banyak bisnis dan semakin mengurangi pengangguran. Keempat, menggunakan produk lokal dalam negeri. Kesimpulan, bab 3 yaitu penutup, yaitu kesimpulannya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual suatu produk ke konsumen atau bisnis lainnya dan menguntungkan yang mempunyai laba. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh bisnis sangatlah besar, seperti untuk punya laba, memperbanyak laba pekerjaan, membuat barang lokal, dan memperbagus ekonomi dalam negeri. Yang kedua, saran dan kritik, yaitu membuat terbuka pikiran bahwa bisnis sangat baik untuk dilakukan dengan melihat ekonomi kita sekarang dan jumlah pengangguran yang semakin banyak, dan semakin banyak manusia yang hidup, semakin banyak pula pengangguran karena bisnis kita uh, kurang banyak gitu untuk menampung suatu pekerjaan laba pekerjaan. Selanjutnya, memperbagus buatan lokal karena telah banyak negeri kita impor barang dari luar dan melupakan produk lokal. Ya, banyak sekali kita lebih memilih barang di luar karena branded mungkin, karena lebih bagus mungkin, atau lebih bisa diterkenalkan. Sebenarnya produk kita itulah yang paling bagus, cuman kita saja yang kadang malu untuk memakainya. Makanya kita harus berubah pikiran untuk selanjutnya dan lebih banyak memakai produk lokal. Demikianlah presentasi makalah yang saya buat tentang bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga makalah ini bisa memperpositif ke depannya dan bisa belajar bersama tentang bisnis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.